undang para jemaat untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan. Salam sejahtera kekasih Kristus dimanapun berada, saya berdoa supaya kasih karunia dan anugerah Tuhan yang selalu baru setiap hari melimpah atas kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan tetap ajaib, kemarin, hari ini, dan sampai Tuhan datang, Dia selalu memberikan mujizat dan keajaibannya. Hari ini saya memberi judul firman Tuhan, Iman dan Mujizat Elia. Iman dan Mujizat Elia. Bagi jemaat di Arauna dalam bulan Februari ini, maka tema sentral kita itu tentang iman, saudara. Dan hari ini kita akan belajar satu kisah di dalam tokoh Alkitab yaitu tentang Elia. Saudara, saya ingin membuka dengan satu kalimat seperti ini. Ada hal yang sering kita tidak sadari dalam kehidupan saya dan saudara. Apa yang tidak kelihatan itu jauh lebih utama
jauh lebih penting dibandingkan apa yang kelihatan. Contoh saudara, saat sebuah rumah belum terlihat fisik bangunan, maka ada rancangan, ada rencana, ada impian yang tidak kelihatan lebih dahulu terjadi. Dan kemudian baru kita melihat secara fisik saat rumah itu terbangun. Contoh yang berikutnya lagi, saat sebuah pernikahan sedang akan dilangsungkan. Sebuah pernikahan yang kemudian berhasil dan diberkati, selalu lebih dahulu diawali dengan keyakinan serta cinta yang tidak terlihat. Keyakinan dan cinta dua-duanya tidak terlihat. Dari dua orang pribadi yang mengikat janji di hadapan Tuhan. Contoh yang berikutnya lagi, bahwa yang tidak kelihatan itu yang lebih utama, yang lebih penting daripada yang kelihatan. Ada ide atau invention, penemuan masih ada dalam pikiran seseorang. Sebelum itu terjadi, ya, sebelum fisiknya penemuan itu terjadi atau teori itu terjadi, maka yang terdahulu terjadi adalah lewat pemikiran, lewat insight, lewat ide. Ide, insight, pemikiran tidak ada yang kelihatan. Tetapi apa yang kelihatan itu justru tidak sepenting, tidak seutama apa yang tidak kelihatan. Itulah sebabnya saudara, kenapa Tuhan sangat suka dengan yang namanya iman kita. Ya, Tuhan sangat suka melihat iman saya dan saudara. Iman itu tidak kelihatan tetapi justru menjadi satu elemen yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita buka di Ibrani 11 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ibrani 11 ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Ayat 6. Tanpa beriman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya. Dikatakan bahwa beriman itu artinya sungguh-sungguh yakin untuk sesuatu yang diharapkan dan pasti untuk sesuatu yang tidak dilihat. Pengharapan dan apa yang tidak dilihat itu sama-sama bukan berbentuk fisik. Amin, saudara. Tetapi itulah elemen dari iman. Tanpa beriman, tanpa iman, tidak ada satupun dari kita yang dapat menyenangkan hati Allah. Tuhan senang lihat kita beribadah, Tuhan senang lihat kita berbuat baik, Tuhan senang lihat kita diberkati. Tapi segala sesuatu yang tanpa iman, maka iman itu sendirilah satu-satunya yang menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, kita belajar saudara dari satu tokoh Alkitab hari ini, ya, kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang memperlihatkan kepada kita bagaimana kekuatan iman itu menyenangkan Tuhan. Dan sebagai akibatnya mujizat terjadi. Nah saudara, iman sendiri itu adalah sesuatu yang disenangkan Tuhan. Iman itu kita percaya kepada Tuhan. Apa dasar iman kita? Kasih Kristus. Kalau saudara hari ini sebelum saya melanjutkan, engkau rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai dasar imanmu. Engkau bisa berdoa, mengundang dia masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan terlebih dahulu berkorban, mati di kayu salib. Dia mengasihi saya dan saudara selagi kita masih berdosa. Itu yang menjadi dasar iman kita. Oleh sebab itu kita percaya bahwa apa saja yang terjadi di dunia ini karena Tuhan punya pekerjaan dan Tuhan yang punya kasih. Amin, saudara. Kenapa kita percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi dan mempercayai kita. Nah, Ibrani 11 tadi kita sudah baca. Elia menunjukkan kisah bagaimana imannya bukan hanya menyenangkan Tuhan, tetapi sebagai akibat mujizat terjadi. Katakan sama-sama mujizat terjadi, 2, 3. Mujizat terjadi. Jadi saudara, yang utama adalah iman. Mujizat berkat itu hanya akibat, ekses dari yang utama dikerjakan. Banyak orang saat ini mengejar mujizat. Kecewa jika tidak terjadi. Padahal bukan itu inti pengikutan kita kepada Kristus. Ingat, iman kita yang membuat hati Tuhan itu jatuh cinta. Kalau saya boleh katakan seperti itu. Mari kita baca kisah di 1 Raja-Raja 17. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6.
Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Ayat kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak, perhatikan yang ditebalin, telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Diulang-ulang kata sungai di tepi sungai Kerit. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, mari kita baca sama-sama ayat yang ke-6 ya, 2, 3. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Tuhan memerintahkan Elia hari itu. Sebuah peristiwa yang khusus dan ajaib bagi Elia. Saudara kekasih, sebagai manusia dalam kehidupan ini, kita menghadapi banyak beban. Setuju saudara? Menghadapi banyak pergumulan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Saat semua orang dan semua hal terbatas untuk menolong, maka Tuhanlah Yesus Kristus penolong ajaib kita. Yang percaya katakan amin. Catat di catatan saudara, mujizat adalah salah satu cara Tuhan menunjukkan pemeliharaannya atas kita. Saya ulang, mujizat itu adalah salah satu cara, bukan segala-galanya ya. Salah satu cara Tuhan menunjukkan pemeliharaannya atas kita. Tuhan memelihara saya dan saudara lewat mujizat yang Tuhan kerjakan. Ya. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Saya pun menjadi murid dalam pengajaran yang saya khotbahkan hari ini. Bagaimana mujizat dan pemeliharaan Tuhan terjadi atas hidup Elia. Tadi kita baca, melatar belakangi kisah dari bacaan kita dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6, saudara, bahwa Elia bermusuhan atau menjadi target, ya, enemy of the state. Kenapa, saudara? Karena yang menjadi musuh dari Elia itu adalah Ratu Isabel, istri dari Ahab, yang memusuhi dia karena Elia adalah nabi yang sungguh-sungguh menyembah Allah yang hidup. Dan dia, saudara, kalau kita musuh hanya satu orang gak masalah. Meskipun satu musuh itu kebanyakan ya. Tapi ini adalah musuh dari penguasa tertinggi. Ya, raja dan ratu waktu itu. Saudara bisa bayangkan kesulitan dari persoalan yang Elia hadapi waktu itu. Sehingga dia lari. Setelah dia mengadakan mujizat yang hebat, melawan nabi-nabi Baal, mendatangkan api. Ternyata Elia tetap menghadapi kesulitan yang besar. Nah, kita pun menghadapi hal itu dalam kehidupan kita dan saya dan saudara. Ada hal-hal, ada beban, ada pergumulan yang seringkali kita saja sudah tidak tahu harus bagaimana. Tidak ada yang bisa menolong. Dan saat itulah kita membutuhkan pertolongan Tuhan yang ajaib. Ya. Nah, bagaimana mujizat dan pemeliharaan Tuhan terjadi atas hidup Elia? Yang pertama, saudara, mujizat terjadi pada kehidupan Elia karena yang pertama dilandasi iman kepada Tuhan yang hidup. Ayat 1 tadi, demi Allah yang hidup. Elia katakan, beriman saudara dan mengimani itu dua hal yang berbeda. Saudara catat dulu itu ya. Beriman dan mengimani. Oh, saya mengimani. Waktu kita lihat rumah 2 lantai, maka saya mengimani rumah itu menjadi milik saya juga. Nah, itu mengimani bukan beriman. Kenapa saudara? Iman fokus kepada Tuhan. Katakan sama-sama, iman fokus kepada Tuhan. Iman itu fokus kepada Tuhan. Mengimani fokus atau berdasar kepada yang lain selain Tuhan. Mujizat tidak terjadi dengan sendirinya. Tetapi mujizat terjadi karena ada pribadi yang mengerjakannya. Amin, saudara. Dan pribadi yang mengerjakan mujizat itu adalah Tuhan yang hidup. Allah yang sejak awal memanggil bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir adalah Allah juga yang menyertai serta membuat mujizat, perbuatan ajaib. Kita
Ingat kisah tentang bangsa Israel. Mulai dari perjalanan di padang gurun sampai ke tanah perjanjian. Allah yang hidup itu menyatakan diri dan kita kenal ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi waktu kita beriman kepada Yesus Kristus artinya kita beriman kepada Allah yang hidup yang membuat mujizat. Mujizat yang Elia alami itu bukan mengimani, tapi dilandasi iman kepada Tuhan yang hidup. Tadi Elia katakan, demi Allah yang hidup, hujan gak turun. Dan fokusnya untuk menunjukkan kuasa dan otoritas Tuhan dalam kehidupan Elia yang dipertunjukkan kepada Ahab dan semua orang yang menentang Tuhan Allah yang hidup waktu itu. Yang percaya katakan amin. Jadi bagaimana mujizat dan pemeliharaan Tuhan terjadi atas hidup Elia? Yang pertama, dilandasi iman kepada Tuhan yang hidup. Tuhan tertarik, Tuhan senang kepada iman kepada Tuhan. Percaya, berharap kepada Tuhan, yakin untuk sesuatu yang belum dilihat. Dan percaya kepada apa yang belum terjadi, yang belum bisa dilihat. Itulah iman. Yang kedua, bagaimana mujizat dan pemeliharaan Tuhan terjadi atas kehidupan Elia. Disertai, poin kedua, disertai ketaatan kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan sama dengan firman Tuhan. Saudara, apa perintah Tuhan, firman Tuhan yang paling mudah? Yang kita bisa tahu. Gimana caranya? Kita bisa tahu. Alkitablah yang isinya perintah dan firman Tuhan. Jangan mimpi, kita bisa tahu dipimpin oleh impresi, suara hati, suara Roh Kudus, tuntunan, audible voice mungkin. Selama kita tidak mencintai dan tenggelam dalam firman logos itu terlebih dahulu. Kembali kepada Alkitab. Saudara, adakah saya dan saudara membaca Alkitab? Membaca renungan bagus sebagai pendukung untuk penjelasan. Tetapi apakah engkau dan saya tenggelam membaca firman Tuhan yang tertulis di Alkitab? Mendengar khotbah di media sosial, di YouTube atau apapun itu, bagus. Tetapi tanpa kita membaca firman Tuhan secara pribadi, punya hubungan pribadi, berdoa secara pribadi dengan Tuhan, maka itu tidak akan menjadi pupuk, menjadi vitamin untuk iman saya dan saudara bertumbuh. Jadi yang kedua, bagaimana mujizat dan pemeliharaan Tuhan terjadi atas hidup Elia disertai ketaatan kepada perintah Tuhan, firman Tuhan. Ada di ayat yang kedua, ketiga, dan yang kelima, saudara. Tadi kita sudah baca. Tuhan berfirman. Elia ditulis di situ dikatakan mendengar perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Dia bukan hanya mendengar tapi dia melakukan. Elia tidak menunda dan berpikir gimana caranya Tuhan akan menolong, apakah pertolongan Tuhan akan berhasil atau tidak. Tetapi Elia langsung pergi untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di ayat 2 dan 3 dicatat datang perintah Tuhan kepada Elia. Dia diperintahkan pergi dan sembunyi di tepi sungai Kerit. Sungai Kerit itu adalah seperti anak sungai yang kecil, saudara. Yang saat ini sudah tidak diketahui secara jelas itu sebenarnya letaknya atau di mana itu sungainya. Yang jelas dia adalah anak sungai dari sungai Yordan. Saudara, Kerit dalam bahasa Ibrani artinya apa? Kata Kerit itu ya, artinya memotong, memisahkan, to cut off, cut down. Arti dari Kerit adalah separation, pemisahan. Ada makna rohani dari kisah Elia ini. Ada masa-masa mungkin dalam hidup saya dan saudara, Tuhan memakai, bukan Tuhan yang menyebabkan kesulitan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Yang Tuhan beri adalah hari depan yang penuh harapan. Dia bukan mati di kayu salib untuk menghabisi saya dan saudara. Dia justru disalib supaya saya dan saudara menerima hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan bukan hanya soal materi, tetapi sukacita, bebas dari hukuman. Saya ulang-ulang ini, Yesus mati selagi saya dan saudara berdosa. Kenapa kita punya cinta yang besar? Kenapa kita punya iman yang besar? Karena kita didasari iman kepada Kristus yang sudah berkorban buat saya dan saudara. Jadi Kerit itu artinya pemisahan.
Saudara, makna rohaninya ada masa dalam hidup saya dan saudara, Tuhan memakai kesulitan besar untuk apa? To cut off, to cut down. Memotong bagian-bagian diri kita yang Tuhan tidak berkenan, yang pertama. Sekaligus itulah masa-masa pemisahan. Masa di mana saya dan saudara dipisahkan dari apa saja, perhatikan ini, yang akan menghalangi rencana Tuhan atas hidup saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Sama sebuah pohon, ya, saudara pasti sering tahu ilustrasi ini. Pohon anggur itu harus dipangkas, di cut off, dipotong bagian-bagian yang membuat buahnya tidak lebat. Sama, saudara. Apakah saya dan saudara saat ini sedang banyak pemisahan, saudara, separation. Sakit, yes. Sedih, yes. Seringkali bertanda tanya, salahku apa? Apa yang harus saya kerjakan? Kok sepertinya saya terpisah atau kehilangan banyak hal? Hey, mungkin saudara, itu merupakan satu bagian kisahmu dan kisahku seperti yang Elia hadapi. Dipisahkan supaya apa yang menjadi rencana Tuhan terjadi, dan yang pertama tadi saya katakan ada bagian-bagian yang perlu di-cut, ada bagian yang perlu dipotong di dalam kehidupan karakter kita supaya semua rencana Tuhan bisa terjadi. Ya, percaya katakan amin. Masa-masa pemisahan adalah masa-masa kita dipisahkan dari apa yang akan menghalangi rencana Tuhan atas hidup saya dan saudara. Dan saat itu Elia tidak mempertanyakan dan meragukan apa yang diperintahkan Tuhan. Elia langsung taat dan melakukan. Katakan taat dan melakukan. 2, 3. Taat dan melakukan. Saudara, perintah Tuhan yang paling kelihatan adalah semua yang tertulis di Alkitab. Tadi saya sudah katakan, Alkitab itu adalah sumber kehidupan sekaligus, catat ini. Alkitab itu adalah obat kehidupan yang terhebat. Saudara, kalau kita sakit, jantung kita pasang ring. Sakit waktu COVID kita datang, kita divaksin. Dokter bisa memberikan resep, dokter bisa mengobati. Ya, ada obat-obatan, ada teknologi yang canggih, yang bisa. Tapi tahukah saudara bagaimana kalau jiwa yang sakit, hati yang terluka, hati dan jiwa kita, saya dan saudara terluka, parah. Saya mau katakan, firman Tuhan, Alkitab itu obat yang seperti pisau bedah yang sanggup memisahkan, dikatakan ya, pertimbangan, memisahkan jiwa sehingga kita disembuhkan oleh firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan dan obat kehidupan. Perintah Tuhan yang ada dalam firman Tuhan itulah sumber kehidupan dan obat kehidupan kita. Catat di catatan saudara, ketaatan pada perintah Tuhan adalah salah satu kunci pemeliharaan Tuhan. Ketaatan pada perintah Tuhan adalah salah satu kunci pemeliharaan Tuhan. Kalau saya balik, kapan pemeliharaan Tuhan bisa terjadi terus-menerus? Saat ketaatan saya dan saudara terus-menerus kita kerjakan. Keselamatan, bebas dari hukum maut dan dosa, free. Tuhan sudah berikan gratis, dia berikan itu lebih dahulu. Tetapi pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan membutuhkan satu kunci, salah satunya yang menjadi kunci adalah ketaatan kita. Ya, jadi ketaatan pada perintah Tuhan adalah salah satu kunci pemeliharaan Tuhan. Saudara, saya mau katakan seperti ini. Setiap musim kehidupan, ya, setiap langkah yang kita ambil dan setiap keadaan yang memerlukan perintah Tuhan itu yang baru. Kita nggak bisa memakai perintah Tuhan yang lama, kesaksian yang terdahulu untuk menghadapi apa yang terjadi hari ini dan di hari depan. Sudah mengerti maksud saya? Karena setiap musim kehidupan, setiap langkah yang harus kita ambil, setiap keadaan itu memerlukan perintah Tuhan yang baru. Bukan Alkitab yang baru, maksudnya kita perlu tuntunannya setiap hari. Dan tiap perintah Tuhan yang baru akan menghasilkan mujizat yang baru. Saya ulangi, setiap musim kehidupan, setiap langkah dan setiap keadaan memerlukan perintah Tuhan yang baru. Dan tiap perintah Tuhan yang baru akan menghasilkan mujizat yang baru. Ketaatan pada perintah Tuhan adalah salah satu kunci pemeliharaan Tuhan. Kenapa ada orang-orang di masa-masa yang penuh goncangan dan kesulitan? Tuhan terus pelihara. Karena ada ketaatan, sekalipun sakit, sekalipun gak mudah, sekalipun harus ada pemisahan, tadi kita belajar ya.
Kita tetap taat kepada Tuhan karena ketaatan adalah salah satu kunci pemeliharaan Tuhan. Di mana ada ketaatan, di situ ada pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana Elia bisa mengalami mujizat, ya? Tadi kita sudah sudah belajar yang pertama bahwa saudara, yang pertama tadi sudah baca? Yang pertama, poin yang pertama adalah iman, saudara, ya. Iman, dilandasi iman kepada, jadi mujizat terjadi karena dilandasi iman kepada Tuhan yang hidup. Elia melandasi iman. Yang kedua, ketaatan kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada apa yang Tuhan katakan buat Elia. Yang ketiga, dipelihara dalam kemustahilan. Mujizat terjadi. Elia dipelihara dalam kemustahilan. Di ayat yang ke-6, pemeliharaan yang dialami oleh Elia itu adalah mustahil secara manusia. Katakan sama-sama, mustahil. Elia dipelihara oleh siapa, saudara? Sekumpulan burung gagak yang mengantarkan makanan pagi dan sore. Wow, keren. Burung gagak, saudara, mari kita belajar sedikit, saudara, ya. Ada hal-hal unik, saudara. Burung gagak itu pertanda apa? Kematian. Upacara penguburan bagi tempat-tempat tertentu, budaya tertentu. Ya, kalau ada burung gagak itu tanda kematian, harus ada upacara penguburan cepat. Akan ada hal-hal buruk atau kecelakaan. Dan saudara, burung gagak ini adalah burung haram dan najis. Jadi tidak boleh dimakan. Saudara, setiap musim, tadi saya katakan, setiap langkah itu perintahnya kita mesti dengar langsung dari Tuhan, tuntunan. Jadi saudara, akan menjadi aneh sekali dari mulut burung yang najis dan haram itu justru Tuhan pelihara Elia. Bandingkan saudara dengan kisah Simson. Masih ingat Simson itu salah, berdosa karena dia makan madu dari bangkai singa. Apa yang Tuhan rindu saya dan saudara mengalami? Tuhan yang memerintahkan burung gagak memberi makan Elia, betul? Sekaligus peristiwa itu menjamin, karena Tuhan kan yang kirim burung gagak, menjamin apa? Bahwa apa yang dibawa burung gagak adalah makanan yang baik dan sehat untuk Elia dan saya. Saudara, seringkali Tuhan mengerjakan hal-hal mustahil lewat orang, lewat keadaan yang unik-unik yang kita gak bisa pikirkan. Kami mengalaminya itu dalam pelayanan. Mendapatkan tempat untuk kami bisa beribadah meskipun bukan milik saudara, ya, di satu tempat ibadah di hotel. Itu lewat keajaiban yang unik. Ada burung gagak yang dikirim. Saya percaya di jemaat kami mengalami. Tiba-tiba terbuka pintu dari keadaan dari orang yang berbeda-beda, saudara, ya. Jadi Tuhan menjamin bahwa apa yang dibawa burung gagak adalah makanan yang baik dan sehat. Nah, kejadian burung gagak ini, saudara, burung yang pertanda tadi itu, ya, buruk, kecelakaan. Kejadian ini berbicara tentang apa, saudara? Yang pertama, Tuhan adalah Tuhan yang kreatif. Katakan sama-sama, Tuhan adalah Tuhan yang kreatif. 2, 3. Tuhan adalah Tuhan yang kreatif. Jalan pikiran, keputusannya selalu baru. Tidak tertebak. Ya, kami mengalami, saudara, di tengah-tengah pergumulan tidak mudah. Ya, contoh, ada seseorang yang hatinya itu dibelokkan, saudara, untuk menabur persembahan Natal di Arauna. Hatinya dibelokkan. Saya mau katakan, seringkali saya ngomong kepada anak-anak rohani, kepada jemaat yang saya kasih atau orang-orang di mana saya melayani. Tuhan selalu punya pengganti. Kalau engkau hari ini, engkau sedang sedih, engkau sedang mengalami pemisahan, engkau sedang kehilangan banyak hal. Saya mau katakan Tuhan selalu punya pengganti. Yang percaya katakan amin. Kami alami. Dan saya tanya, kenapa bisa tergerak untuk menabur di Arauna? Ya gak tahu, hatinya dibelokkan aja oleh Tuhan. Saya berdoa supaya ada hati-hati yang dibelokkan, memberkati hidup saudara dan saya juga. Amin, saudara. Yang kedua, kejadian burung gagak yang memberi makan itu berbicara tentang apa? Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Katakan, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Yang tadi pertama kreatif, yang kedua berdaulat. Saya suka kata berdaulat, sovereignty. Artinya, maknanya apa, saudara? Tindakannya tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun dan apapun. Tuhan yang akan menentukan badai berhenti, tulah berhenti. Tetapi saudara, sebaliknya,
Tuhan juga yang akan mengizinkan badai mengamuk. Tulah kutuk masa sulit bisa terjadi. Sekalipun Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan. Tapi sovereignty, kedaulatannya, dia bisa mengizinkan itu terjadi untuk sebuah rencana yang besar. Bukan karena Tuhan jahat, karena Tuhan punya rancangan, dia tidak punya rancangan kecelakaan. Tetapi untuk menunjukkan kedaulatan Tuhan, artinya menunjukkan bahwa dia penguasa kehidupan dan alam semesta. Tuhan yang bisa mengarahkan dan menentukan hati raja orang-orang istimewa untuk memberkati kita. Saudara masih ingat, ini gak ada di catatan. Esther menerima acungan tongkat dari raja. Karena Tuhanlah yang menggerakkan hati raja-raja. Tuhan yang mampu menghentikan badai. Tuhan yang mampu menghentikan tulah. Tapi Tuhan juga yang berdaulat pada saat sesuatu hukuman terjadi, tulah terjadi, kutuk terjadi. Nah saudara, saya mau katakan, kasih dan kedaulatan itu adalah dua sisi mata uang, seperti dua sisi mata uang yang ada pada Tuhan. Kasihnya menjadi jaminan bahwa tidak ada maksud jahat dalam rencana Tuhan. Kedaulatannya menjadi penguasa tertinggi dan tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Saya sampai di akhir khotbah saya hari ini. Saudara, apakah engkau sedang menghadapi seperti Elia? Terjepit, lari, seperti ada di masa persembunyian. Dan engkau harus ada di keritmu, pemisahan. Ada hal-hal yang harus dipotong dari kehidupan pribadi saya dan saudara. Supaya kita menjadi serupa Kristus. Karakterkah, sifatkah, traumakah, lukakah? Firman Tuhan itu obat dan sumber kesembuhan saudara. Dan waktu Elia taat, Tuhan pelihara. Saudara, ketaatan adalah kunci untuk pemeliharaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Mari sembah Tuhan saat ini. Sembah Tuhan. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Iman yang utama. Iman kita yang menyenangkan Tuhan. Elia tidak menanyakan, Elia tidak meragukan apa yang Tuhan perintahkan. Elia tidak bertanya-tanya, tapi Elia taat dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Itulah menjadi bukti iman yang sesungguhnya. Mujizat, pertolongan Tuhan itu hanya akibat. Jangan kejar tangan Tuhan, kejar wajah dan penyertaan Tuhan. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Aku berhenti berbicara, tapi aku percaya Roh Kudus yang luar biasa, yang menjadi guru penghibur, akan terus mengejar setiap anak-anak-Mu yang bersama-sama beribadah hari ini. Mendengar firman-Mu, sembuhkan yang sakit, bebaskan mereka yang sedang ada dalam persimpangan jalan, kuatkan mereka, sembuhkan setiap luka, sembuhkan setiap trauma, sembuhkan setiap ketakutan Tuhan. Gantikan dengan iman yang mendatangkan mujizat. Kami percaya Engkau Allah yang kreatif, Engkau Allah yang berdaulat. Engkau tidak terkejut oleh apapun juga. Tapi Tuhan yang memiliki kuasa tertinggi atas semua yang bisa terjadi di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mengangkat tangan kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Untuk bangsa Indonesia, kami berdoa untuk hasil dari pemilihan umum. Siapapun yang Tuhan izinkan, kami berdoa itu membawa keberhasilan, membawa Indonesia raya. Kami mengasihi dan mencintai bangsa ini. Terjadi pemulihan, kuasa Tuhan terjadi. Kami berdoa untuk gereja di mana kami digembalakan. Secara khusus kami berdoa untuk GBI Arauna. Mulai dari Bapak Gembala sampai seluruh pelayan Tuhan. Engkau sertai. Engkau buat mujizat demi mujizat. Kami berdoa, kami belum punya gedung ibadah sendiri. Tuhan, Engkau yang sanggup mendatangkan burung gagak yang memberi makan. Engkau yang sanggup mengadakan mujizat buat Arauna. Kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Kuatkan setiap yang lemah dan sembuhkan yang sakit. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Berkat dari Allah Bapa, penyertaan oleh Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh Roh Kudus. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Love God, love people. Tuhan memberkati engkau berbuah
berbuah dan berbuah menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan saya dan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God,